Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya, rahmatnya, barokahnya sehingga kita bisa berkumpul di mushola yang kita cintai ini, mushola al-jihad. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan orang yang tetap melakukan sunnahnya sampai hari kiamat. Pertama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Fathullah Lutfi, santri dari pesantren Tahfidz Darul Quran, Cipondoh, Tangerang. Kami selama masa liburan ini mendapat tugas dari pondok buat berbagi ilmu atau tausiah kultur. Di sini saya bukan guru, hanya saja saya ingin menyampaikan apa yang saya tahu dan apa yang saya pelajari di pondok pesantren Tahfidz Darul Quran selama 6 bulan ini. Yang lebih tepatnya saya akan menjelaskan tentang ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu itu hukumnya wajib, fardhu ain. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mutalibul ilmi fariqatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat, baik dia orang kaya, orang miskin, orang kampung, orang kota, wajib menuntut ilmu. Selama dia masih diberikan akal sehat oleh Allah dan dia bisa untuk menuntut ilmu tersebut, maka wajib baginya untuk mencari ilmu dunia dan akhirat. Bagaimana dalam Quran Allah jelaskan, Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Tentang ilmu, menuntut ilmu itu kata Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim, karya Imam Az-Zarnuji, ada 6 syarat menuntut ilmu. Jadi 6 syarat ini harus ada dalam diri seorang penuntut ilmu. Ya, yang pertama, penuntut ilmu itu harus cerdas. Jangan kita beranggapan bahwa cerdas dan kekayaan ilmu itu diturunkan dari orang tua. Tidak. Orang tuanya cerdas, anaknya cerdas, tidak. Tapi cerdas dan kekayaan ilmu itu kita dapat dari belajar. Rasulullah SAW bersabda bahwa belajar itu adalah satu-satunya cara untuk mencari ilmu. Satu-satunya belajar. Dan belajar itu wajib seumur hidup. Wa talibul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Dan tuntutlah ilmu itu dari buayan hingga liang lahat. Setelah kita belajar, mendapat kekayaan ilmu itu, barulah kita bisa dikategorikan orang-orang yang cerdas. Maka kita mendapat satu syarat dari penuntut ilmu. Yang kedua, rakus. Penuntut ilmu itu harus rakus. Dia harus punya kemauan dan semangat untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu tersebut. Jadi dia harus semangat. Kalau dia males-malesan, ilmu itu hanya masuk terus keluar lagi, nggak ada gunanya. Ilmu itu tidak akan dicatat oleh Allah sebagai ilmunya dia, karena dia tidak serius dalam menggapainya.
dengan apa yang telah kita lakukan. Yang keempat, bekal atau biaya. Setiap ada perjuangan, pasti ada pengorbanan. Sejatinya manusia itu hidup di dunia untuk berjuang, maka harus ada yang dikorbankan. Begitu pula dengan menuntut ilmu. Kita berkorban dengan biaya. Menuntut ilmu itu tidak bisa dengan tidak biaya. Kalau orang seperti yang saya sebutkan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi orang kaya dan orang miskin. Kalau ia tidak punya uang, ia tidak menuntut ilmu, tidak bisa. Karena menuntut ilmu itu wajib. Tidak usah takut orang miskin yang ingin menuntut ilmu, bahwa Rasulullah SAW memberikan ketinggian kepada kita bahwa setiap penuntut ilmu itu Allah cukupkan rezekinya. Nah, ada kisah tentang seorang imam besar, Imam Malik rahimahullah, tentang menuntut ilmu. Imam Malik itu seorang yang rakus. Dia sangat rakus dalam mencari ilmu. Dia serba mau tahu, apapun dia mau tahu. Untuk apa? Untuk bekalnya di akhirat nanti. Salah satunya yang bisa membuat bekalnya adalah ilmu. Tidak cukup dengan ilmu Al-Quran saja, tidak cukup dengan hafal Quran saja, tidak cukup dengan menjadi hafiz Quran saja. Untuk menjadi seorang penuntut ilmu, ia harus belajar hadis dari Rasulullah SAW. Jadi hadis, Imam Malik itu orang yang sangat mencintai Rasulullah. Jika ada satu orang datang ke rumah Imam Malik untuk menanyakan tentang hukum-hukum Islam, Imam Malik langsung menjelaskannya saja. Tidak perlu dengan bersiap-siap, langsung menjelaskan apa yang dia tahu tentang hukum-hukum Allah. Tetapi jika ada orang yang datang untuk menanyakan hadis pada Imam Malik masuk dulu. Ia bersih-bersih dulu. Ia mempelajari dulu apa yang ingin dia sampaikan. Begitu mulianya Imam Malik memuliakan hadis-hadis Nabi. Ia bersuci dulu sebelum mengucapkan hadis-hadis Nabi. Dan dalam tidurnya pun ia selalu mengingat Rasulullah. Ia selalu menjalankan sunnah-sunnahnya Rasul. Rasul pun tahu, Rasul pun mendatangi Imam Malik dalam mimpinya. Bagaimana Rasul jelaskan, jika aku sudah wafat, salah satu dari kalian ada yang memimpikan tentang aku, maka ia pasti akan masuk surga, karena akulah yang mendatanginya. Tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i seorang imam mazhab dan 4 mazhab yang cukup terkenal dan mazhabnya kita gunakan di Indonesia. Imam Syafi'i pernah berkata tentang ilmu dalam majelis. Kalau kita dalam majelis, apalagi kita di rumah atau di masjid, janganlah kalian meluruskan kaki kalian ke arah kiblat. Itu kalau kami di pesantren itu Pak. Kalau lagi di masjid itu tidur-tiduran, kakinya disuruh dulu. Nah itu ditendang sama Ustaz. Gak boleh. Jadi kita menselonjorkan kaki kita ke arah kiblat, seakan-akan kita memberikan kaki kita untuk Allah. Tidak boleh. Memutar-mutar peci. Peci itu jangan sembarangan, jangan ditaruh di lantai. Peci itu berharga. Peci itu bagaikan mahkota. Jadi peci itu bagaikan ilmu yang kita simpan. Itu harus dimuliakan peci itu. Jangan diputar-putar. Lanjut tentang Quran tadi. Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberi syafaat di hari kiamat bagi para pembacanya. Yang baca Al-Quran dapat 1 huruf 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada berapa huruf? 18 huruf. 180 kebaikan. Baru Bismillahirrahmanirrahim, apalagi 1 ayat, 1 halaman, 1 juz, atau
10 juz. Tidak mustahil untuk menghatamkan Al-Quran dalam satu hari. Tapi Rasulullah SAW bersabda, hatamkanlah Al-Quran itu dalam 3 hari, 7 hari. Tidak boleh, mungkin boleh menghatamkan Al-Quran satu hari, takutnya kita hanya membacanya, tidak dengan tajwidnya. Karena Al-Quran itu dibaca, dihafalkan untuk diamalkan, bukan cuma untuk dibaca doang. Jadi khawatir kalau kita pacaran, ilmu kita itu nanti nggak diridhoi Allah, nggak diberi rahmat oleh Allah. Nanti kita nggak fokus, Al-Qurannya nggak selesai, ilmunya nggak dapat, mau jadi apa kita di akhirat? Mau ngomong apa kita di hadapan Allah nanti? Ini ada cerita tentang Imam Malik tadi. Imam Malik itu pernah dengar Rasulullah bersabda bahwa kalian akan membaca Al-Quran di depan Allah, kayak setoran ke Allah. Surga itu ada seberapa ayat dari Al-Quran. Jadi setiap kita baca satu ayat Al-Quran, naik 1 derajat. Imam Malik tidak percaya. Dia mengamalkan, dia belajar Quran, tapi dia belum merasa mengamalkan Quran. Jadi dia mau di hadapan Allah nanti. Apa yang terjadi? Imam Malik pun, Allah menyuruh Imam Malik membaca Al-Baqarah. Lalu Imam Malik, ini dalam mimpi ya, Imam Malik disuruh Allah membaca Al-Baqarah. Dia baca sampai selesai. Disuruh Allah baca Ali Imran, dia baca sampai selesai. Disuruh Allah baca An-Nisa, dia baca sampai selesai. Sampai An-Nas dia baca, dan dia tidak tahu bahwa dia sedang menyetorkan Al-Qurannya kepada Allah. Wahai hambaku Malik, masuklah engkau ke surga kemanapun yang engkau mau, karena engkau telah menghafalkan ayat-ayatku, perintah-perintahku, laranganku, Al-Quran. Jadi penghafal Quran itu, Masya Allah, penghafal Quran itu keluarganya Allah, Ahlullah. Jadi pernah Rasulullah ditanya oleh sahabat-sahabatnya, Allah itu memiliki keluarga di antara manusia. Sahabatnya bertanya, siapakah ya Rasulullah? Kata sahabatnya. Rasulullah SAW pun menjawab, penghafal Quran keluarga Allah yang diistimewakan. 5 waktu aja susah, apalagi Allah menyuruh